Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi hadis di dalam Sunan Abu Daud. Hadis yang ke-30 di dalam kitab Thaharah, bab larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat bersuci. An Harisah bin Wahbin Hujai qal hadasatni Hafsatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi was-sarabihi was-thiyabihi wa yaj'alu simalahu lima siwa jalik. Dari Harisah bin Wahab al-Khuzai, dia berkata, telah menceritakan kepada saya Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum, dan berpakaian, dan menjadikan tangan kirinya untuk selain dari itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang baik, yaitu diantaranya di sini seperti untuk makan, minum, dan berpakaian. Jadi disunahkan bagi kita ketika hendak makan, minum, dan berpakaian, maka kita gunakan tangan kanan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-31. An Aisyah qalat kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa makana min aza. Hadasana Muhammad bin Hatim bin Buzai'in hadasana Abdul Wahhab bin Atha an Sya'id an Abi Ma'syar an Ibrahim anil Aswad an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna. Dari Aisyah, dia berkata, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bersuci dan makannya, sedangkan tangan kirinya adalah untuk beristinja dan membersihkan kotoran. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Buzai Abdul Wahhab bin Atha dari Sa'id, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang semakna. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad
nomor 25.081. Namun dengan sanad yang dhaif menurut Su'aib an Syaiban al-Kitbani qal inna Maslamah ibn Mukhalladin istamala Ruwayfi'a bin Sabit ala asfalil ardi qal Saibanu fasirna ma'ahu min qaumis sarikin ila alqama'a aw min alqama'a ila qaumis sarikin yuridu alqama faqal Ruwayfi'un in kana ahaduna fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ya'khuju nitwa ahihi ala anna lahu nisfa mimma yaknamu wa lana nisfu wa in kana ahaduna la yattiru lahu naslu wa raisu walil akhari kithu summa qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Ruwayfi'u la'allal hayata satatulu bika ba'di fa nasa annahu man aqada li yatuhu lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja biraji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhu bari. Dari Syaiban al-Kitbani dia berkata, sesungguhnya Maslamah bin Mukhallad pernah menugaskan Ruwayfi bin Sabit sebagai wali kota di Asfal al-Ard, yaitu daerah dataran rendah di Mesir. Syaiban melanjutkan, kami berjalan bersamanya dari Qum Syarik ke Alqama atau dari Alqama ke kaum Syarik dengan tujuan Alqam. Ruwayfi berkata, pada zaman Rasulullah SAW hidup ada salah seorang di antara kami yang mempergunakan unta milik temannya sampai kurus dengan syarat separuh hasil perolehan ghanimah untuk pemilik unta dan separuhnya untuk kami. Dan jika salah seorang di antara kami mendapatkan mata panah dan bulunya, sedang yang lain mendapatkan wadahnya. Ruwayfi melanjutkan, Rasulullah pernah berpesan kepadaku, wahai Ruwayfi, bisa jadi kamu akan memiliki umur yang panjang sepeninggalku, maka kabarkanlah kepada orang banyak bahwa siapa yang mengikat jenggotnya atau mengikat kalung pada kudanya atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i nomor 4981, Imam Ahmad 1638 sampai 16382. Hadis ini di dalamnya mengandungi larangan untuk tidak mengikat jenggot, juga tidak boleh mengikat kalung pada kudanya atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Hadis yang selanjutnya nomor 34.
Hadatsana Zakaria bin Ishaq hadatsana Abu Jubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaha bi azmin aw ba'rin. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan kotoran binatang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 387, Imam Ahmad 14172 sampai 14591. Hadis yang selanjutnya hadis nomor 35. An Abdullah bin Mas'ud qala qadima wabdul jinni ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad innahu ummataka an yastanju bi azmin aw rausah aw humamah fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan qal panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang zalik. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan rezeki kami pada hal-hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan demikian. Hadis ini menjelaskan mengapa beristinja dengan menggunakan tulang, kotoran binatang atau arang tidak diperbolehkan, dikarenakan ketiga hal tersebut merupakan makanan bagi bangsa jin. Karena pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar umat Islam tidak beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Wallahu ta'ala a'lam. An Hujaimah bin Sabit qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil istitobah faqal bisalasati ahjarin laisa fiha raji'. Dari Huzaimah bin Sabit dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang beristinja dengan batu. Maka beliau menjawab, dengan 3 batu yang tidak ada kotoran binatang padanya. Hadis ini memerintahkan agar apabila kita beristinja dengan menggunakan batu, maka beristinja dengan menggunakan 3 batu dan batu tersebut tidak ada kotoran binatang yang menempel padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya, hadis nomor 40. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala najalat hajihil ayyatu fi ahli Quba bihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu qala kanu yastanjuna bil ma'i panazalat bihim hajihil ayah.
Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dia berkata, ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Kuba. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Abu Hurairah berkata mereka beristinja dengan air, maka ayat ini turun berkaitan dengan mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi 3025, Imam Ibnu Majah 351. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 42. An Abi Hurairah yarfa'uhu qala laula an asukka 'alal mu'minina la amartuhum bi ta'khiril isya wa bi siwaki inda kulli shalah. Dari Abu Hurairah dan dia memarfukannya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, kalau saja aku tidak memberatkan orang-orang mukmin, niscaya aku benar-benar akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya dan bersiwak pada setiap kali sholat. Hadis ini menerangkan bahwasanya waktu yang paling utama untuk sholat isya adalah mengakhirkan waktunya dan bersiwak pada setiap kali sholat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari 838 sampai 6699 dan Imam Muslim 370. Hadis selanjutnya, An Zaid bin Khalid Al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Qala Abu Salamah fara'aitu Jaidan yajlisu fil masjidi wa inna siwaka min ujunih maudi al qalami min ujunil katibi fakullama qama ila salati istaq. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau saja aku tidak memberatkan umatmu, niscaya aku benar-benar perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Abu Salamah berkata, saya melihat Zaid duduk di masjid sementara siwak berada di daun telinganya, layaknya pena yang diletakkan di daun telinga seorang penulis. Setiap kali dia berdiri untuk sholat, dia bersiwak. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari 838 sampai 6699, Imam Muslim 370. Hadis selanjutnya yaitu tentang bab cara bersiwak. An Abi Burdah an abihi qal Musaddad qal ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastahmiluhu fara'aituhu yastaku ala lisani. Qal Abu Daud wa qal Sulaiman qal dakhaltu ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku wa qad wada'a siwaka ala tarafil lisani wa huwa yaqulu yakni yatahawwa. Qala Abu Daud qala Musaddad fakana hadisan tawilan walakinni ihtasartuh. Dari Abu Burdah dari ayahnya Abu Musa menurut Musaddad, Abu Musa berkata, kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau membawa kami. Lalu saya melihat beliau bersiwak pada lisannya.
Abu Dar berkata, dan menurut Sulaiman, Abu Musa berkata, saya pernah menemui Nabi SAW pada saat beliau sedang bersiwak. Beliau meletakkan siwak pada ujung lisannya seraya mengucapkan ih, yakni mengeluarkan suara seperti orang muntah. Abu Dar berkata, Musaddad berkata, hadis ini pada asalnya adalah panjang, akan tetapi saya menyingkatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 373. Hadis yang selanjutnya nomor 46. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa indahu rajulani ahaduhuma akbaru minnal akhir fa auha Allahu ilaihi fi fatlis siwaki angkab bir'atis siwaka akbarahuma qala Ahmadu huwa ibnu Hasmin qal lana Abu Syaidin huwa ibnul A'rabiyyi haja mimma tafaradda bihi ahlal Madinah. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersiwak, sementara di sisi beliau ada dua orang laki-laki, yang satu lebih tua daripada yang lain. Maka Allah mewahyukan kepada beliau tentang keutamaan bersiwak untuk memberikan siwak kepada orang yang lebih tua dari keduanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan sanad dhaif. Bab laki-laki bersiwak dengan siwak orang lain. Hadis nomor 47, bab laki-laki bersiwak dengan siwak orang lain. An Mikdam bin Shuraih an abihi qal qultu li Aisyata bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah qalat bisiwak. Dari ayahnya, dari Al-Mikdam bin Shuraih dari ayahnya, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ketika masuk rumah? Dia menjawab, dengan siwak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 371 dan 372, Imam Tirmizi nomor 2413. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita bacakan Sahih Sunan Abu Daud sampai dengan hadis ke-47. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma